Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa dengan saya Pendeta Yohanes Praptowarso dalam Hikmat 5 Menit. Kali ini saya akan berbicara tentang cara terbaik hidup menghargai kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah bahasa familiar bagi kita orang percaya dan itu adalah sebuah pemberian yang sangat besar yang seharusnya kita tidak layak menerimanya. Ilustrasinya adalah demikian. Jika saya adalah seorang pekerja yang mempunyai gaji 10 juta satu bulan. Ketika saya bekerja dalam waktu 1 tahun, saya akan mendapatkan gaji 120 juta. Ketika saya bekerja selama 10 tahun, saya akan mendapatkan gaji 1,2 miliar. Ketika saya bekerja 100 tahun, maka saya akan mendapatkan gaji 12 miliar. Tetapi jika saya bekerja selama 1 bulan, kemudian saya mendapatkan gaji 12 miliar, itu adalah gaji saya selama 100 tahun, padahal saya baru bekerja 1 bulan. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Itulah yang dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan iman di masa Perjanjian Lama yang diberikan dengan limpah kepada mereka oleh Tuhan kita. Nuh, Musa, Daniel, Yesaya, Yeremia adalah disebutkan dalam Perjanjian Lama penerima kasih karunia Tuhan. Namun ada yang lebih dahsyat lagi yang dialami oleh gereja Tuhan, yaitu ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita tidak hanya menerima kasih karunia, tetapi menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17, menyebutkan bahwa di dalam Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerima kasih karunia, ditambah dengan kasih karunia, ditambah dengan kasih karunia, dan ditambah dengan kasih karunia lagi. Itulah kita semua yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu, kita semua yang ada di dalam Kristus harus bersikap dengan tepat untuk menghargai kasih karunia demi kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimanakah caranya kita menghargainya? Kita belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama, saya ingin kita hidup dengan memiliki semangat kesukarelawanan dalam melayani Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-18, Rasul Paulus berkata dengan jelas kepada sidang jemaat di Korintus yang mengatakan, apakah upahku? Upahku adalah ketika aku memberitakan Injil, melayani Tuhan tanpa upah. Ketika aku tidak menggunakan hak-hakku sebagai pemberita Injil untuk mendapatkan keuntungan yang membawa kebaikan bagi diriku. Tetapi aku bekerja keras untuk melakukan ini semua tanpa mendapatkan upah. Ini semangat kesukarelawanan yang luar biasa yang kita perlu kembangkan sebagai orang penerima kasih karunia demi kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Mari kita bekerja melayani Tuhan dengan visi Tuhan. Melayani Tuhan dengan visi Tuhan adalah melayani Tuhan dengan rencana yang sempurna. Ketika penganiayaan mulai terjadi secara besar-besaran di Yerusalem, maka gereja Tuhan dengan berjuang, dengan sungguh-sungguh mulai memberitakan Injil keluar dari kota Yerusalem. Karena Yerusalem bukan lagi tempat mereka untuk tinggal dengan tenang. Disitulah ada visi yang baru. Orang-orang percaya memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi orang percaya memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Di kota Antiokhia Syria ini, maka sejumlah besar orang menjadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga dan yang terakhir, kita belajar dari Rasul Paulus kembali di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, bahwa kasih karunia yang aku terima tidak akan aku sia-siakan dengan cara aku bekerja lebih keras daripada yang lain. Aku bekerja lebih keras dari Yakobus, aku bekerja lebih keras dari Kefas, aku bekerja lebih keras dari murid-murid Tuhan. Karena aku orang yang paling tidak layak
Karena aku yang menerima kasih karunia lebih besar daripada yang lain, itulah sebabnya aku bekerja lebih keras untuk membalas kasih karunia demi kasih karunia yang aku terima. Dan ini adalah semangat luar biasa yang menjadi motivasi buat kita semua untuk kita belajar di dalam Tuhan, menghargai kasih karunia demi kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Jadi cara terbaik hidup menghargai kasih karunia adalah kembangkan semangat kesukarelawanan dalam melayani Tuhan. Kerjakan pekerjaan sesuai dengan visi Tuhan. Dan yang terakhir, kerja keras. Jika saudara melakukan itu, Tuhan disenangkan dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.